senior ya. Banyak saya di sini seperti yang tadi Kak Haris, Kak Mecan, terus kemudian rekan-rekan saya juga banyak, ada Om Sudung ya, kemudian Pak Fuad juga ada, banyaklah rekan-rekan di sini yang kita lebih nanti kita berbagi ya, kita sharing saja terkait dengan sharing pengalaman. Saya akan share semaksimal mungkin dengan waktu yang ada, cuma kita nggak akan cepat-cepat, kita agak slow saja untuk materinya, jadi kita akan share. Oke. Tampilkan standar. Sudah kelihatan Kak Tony share-nya, slide-nya? Sorry. Ya bagus Kak. Sudah kelihatan. Bagus. Sorry ya, saya pakai Canva soalnya, jadi takutnya nggak kelihatan. Nah, sekarang semua pakai Canva kok. Iya, alhamdulillah lah ya. Oke, thank you. Ya, lanjut ya. Jadi ini kita akan share terkait dengan bagaimana menyusun succession plan, terus kemudian dan juga individual development plan. Cuma lebih besarnya kita akan fokuskan ke individual development plan. Kalau untuk terkait dengan success plan, ini kita lebih overview saja ya. Nah, develop konten kita hari ini kita akan share ada 4 poin, terus kemudian introduction, terus kemudian proses perencanaan, success plan seperti apa, talent mapping secara overview, kemudian penyusunan individual plan, sama nanti implementasinya seperti apa. Nah, ini kenalan saja bagi yang belum kenal, bagi yang sudah kenal, ya kita kenalan kembali. Jadi sekarang saya bekerja di PT Indolacto, member dari Indofood Company, yang kita di bagian OD, sebelumnya juga pernah di mining, pernah di manufaktur, di jasa juga pernah, di konsultan juga pernah. Pengalaman sih secara overall kurang lebih 12 tahun, ya banyak lah, saya senang sekali bisa berbagi dan belajar dari rekan-rekan semua, teman-teman, kakak-kakak, dan para mentor dan guru-guru saya. Nah, kalau kita bicara succession plan, seorang selalu tanya, kira-kira ya succession plan itu apa sih? Dan kenapa kok itu penting? Nah, succession plan itu adalah intinya adalah bagaimana kita mengidentifikasi posisi kunci dalam organisasi, terus kemudian mengembangkan mereka secara holistik dan untuk mencapai tujuan dari rencana pengembangan itu sendiri. Intinya adalah kita menyiapkan orang-orang yang terbaik, yang fit to develop untuk menempati posisi-posisi kunci. Intinya di situ. Ya, apa saja yang dilakukan? Biasanya kita ada beberapa tahapan. Yang pertama itu bagaimana mengidentifikasi posisi kritis, kemudian menyoroti lowongan potensi, dalam hal ini adalah potensi-potensi untuk posisinya itu yang akan dibutuhkan seperti apa, terus kemudian juga terus kemudian yang terpenting juga adalah kita bisa fokus dalam pengembangan individu untuk memenuhi kebutuhan bisnis ke depannya, begitu ya. Karena kondisi bisnis itu sekarang sangat cepat sekali. Dari survei terakhir, kebutuhan untuk mid management itu lebih besar dari supply yang ada, sehingga kebutuhannya lebih besar. Kalau kita lihat teman-teman, mungkin beberapa yang seumuran dengan saya itu kalau dulu kalau kita mau jadi manajer itu mengharapkan, bukan mengharap ya, berjuang untuk ke sana itu effortnya cukup lumayan gitu ya, karena kita antriannya agak banyak, terus kemudian kompetensinya juga ketat, persaingannya juga ketat untuk naik. Kemudian dengan berkembangnya saat ini, kemudian berdirinya banyak perusahaan baru, investasi juga besar, sehingga kebutuhan akan manajemen atau mid management atau top management itu lebih besar, sehingga saat ini kalau kita menduduki posisi-posisi mid management itu lebih tanda kutip ya, lebih mudah dan lebih terbuka daripada kondisi saat ini. Sehingga tantangannya apa? Potensi untuk orang loncat itu lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya, begitu. Sehingga dampaknya kita yang ada di HR atau di manajemen
ini harus menerapkan atau kita siap-siap menyiapkan orang-orang penggantinya. Dan kita tidak tahu key person kita itu kapan akan keluar, ya begitu. Dan kita tidak bisa memastikan juga bahwa key person itu akan stay terus di perusahaan, ya kita juga nggak tahu begitu. Contoh sekarang kita kemarin di zaman-zaman waktu sebelum pandemi seolah-olah kita baik-baik saja, terus kemudian saat pandemi datang semuanya menjadi sangat tidak baik-baik saja. Begitu. Kebutuhan orang berubah, terus kemudian untuk market juga berubah sehingga perusahaan juga berubah. Banyak yang terdampak, banyak yang berkembang. Begitu ya. Dari situlah kita tidak bisa memastikan nih orang-orang yang key person kita itu masih bertahan atau enggak untuk periode tahun-tahun ke depan. Ya, kita sekarang ini masih dihadapkan dengan kondisi yang belum menentu, ya, yang sangat-sangat sangat-sangat volatile banget perubahannya. Oleh karena itu, kita perlu menyiapkan minimal orang-orang kunci itu punya backup, ya. Kalau memang orang-orang kunci kita itu keluar, ya, dengan apapun itu, kita sudah minimal nggak akan gelabakan untuk penggantinya, begitu. Karena apa? Kalau kita memiliki orang kunci dalam perusahaan, kemudian dia itu keluar tanpa kita menyiapkan penggantinya, maka biaya untuk cost recovery mendapatkan orang baru mengisi posisi tersebut dan performanya sama dengan yang digantikan, itu biayanya lebih mahal daripada kita mendevelop orang-orang yang dari awal atau kita melakukan preparation gitu ya. Dan juga dari segi bisnis sangat dimungkinkan kemudian terjadi penurunan kinerja gitu ya. Kalau dalam cerita pengalaman saya atau pengalaman rekan-rekan saya di beberapa perusahaan yang lain, ketika kemarin ada terjadi pergantian pimpinan, ya pergantian pimpinan, kemudian karena si pemilik itu nggak ada gitu ya, terjadi kemudian ada pengganti pemimpin baru, di situ ternyata kesiapannya, kompetensinya dan kemampuan dalam manage perusahaan ini gap-nya jauh, ya dampaknya kepada perusahaan itu sangat dirasa gitu ya, bahkan jatuh, lebih tepatnya perusahaan itu akhirnya jatuh gitu ya, dari dulu yang sudah mulai bagus, sudah tertata, sudah rapi, kemudian karena ada pimpinan baru yang tidak siap, ya akhirnya berdampak sekali kepada perusahaan. Oleh karena itu, itulah salah satu pentingnya kalau kita bisa melakukan atau kita menyiapkan kandidat-kandidat untuk menggantikan posisi-posisi kunci gitu ya. Nah, itu kurang lebih overview-nya. Nah, kalau kita bicara key success-nya, keyword-nya itu sebenarnya ada 3, yaitu identifikasi posisi kritis yang saat ini dan yang saat masa depan, karena tetap bagaimanapun kita tidak bisa menyiapkan masa depan saja untuk 3-5 tahun ke depan, tapi saat ini juga kita harus menyiapkan kandidat-kandidatnya, minimal kita siapkan gitu ya. Entah itu tingkat kematangannya tentunya akan bisa sangat berbeda gitu ya. Yang kedua terkait dengan pengembangan itu sendiri ya. Ketika kita sudah menganalisa, kita sudah memilih, kita sudah melakukan analisa gap, ya dari situ kemudian kita harus melakukan pengembangan. Nah, setelah kemudian yang ketiga yaitu talent readiness dan maintain. Karena apa? Orang-orang kunci itu juga harus kita maintain ya. Gitu. Nah, inilah tiga kata kunci kalau kita bicara succession plan. 3 hal ini yang perlu kita siapkan ya kata kuncinya. Nah, kalau tadi kita bilang posisi kunci, dan posisi kunci. Posisi kunci itu memang menjadi kunci dalam succession plan. Ya, apa sih kalau kita bicara posisi kunci itu apa sih? Posisi kunci itu adalah kalau kita bicara posisi-posisi yang memberikan dampak langsung terhadap mencapai strategi bisnis atau tujuan perusahaan. Ya, di sini ada 2 yang perlu kita perhatikan, bahwa posisi kunci itu tidak hanya pimpinan ya, tidak hanya CEO, tidak hanya berupa manager level, terus kemudian tidak posisi struktural saja,
tapi adalah orang-orang yang sifatnya spesialis gitu ya. Contoh kalau di perusahaan dairy ya yang saya sekarang bekerja itu ya orang yang pegang formula. Itu juga posisi kunci. Meskipun mereka bukan manajer ya, mereka bukan, tapi ada beberapa orang kunci yang memang memahami resep produk begitu. Atau advisor di bidang teknikal ya, bukan advisor, lebih tepatnya adalah senior engineer yang karena beberapa ketentuan dia tidak bisa naik dan memang tidak mau naik, tapi dia menjadi kunci nih dalam pengetahuan atau dalam operasional mesin gitu ya. Terus kemudian kalau di beberapa, mungkin kalau di perusahaan rokok yang pegang resepnya juga gitu ya, yang dia bisa orang QC biasanya itu meskipun bukan menjadi orang manajer, ya dia menjadi posisi kunci gitu. Nah, pokoknya yang intinya adalah bagaimana seseorang itu kalau memang nanti memberikan dampak langsung terhadap pencapaian bisnis atau organ perusahaan, ya itu kita bisa anggap sebagai orang kunci. Tapi bagaimana nanti kita mengukur atau bagaimana nanti kita menentukan kriteria apa saja yang bisa mengukur kira-kira nanti dia orang kunci atau enggak, ya itu nanti kita di belakang kita akan bahas ya. Nah, ini success story salah satu yang banyak dibahas di sekolah-sekolah bisnis atau kalau kita bicara succession plan ya, studi kasusnya yang paling banyak dibahas itu adalah terkait dengan project plan to win-nya McDonald yang sudah disiapkan oleh James Cantalupo ya pada waktu itu CEO McD tahun 2003. Sebenarnya dia sudah pensiun, kemudian karena ada suatu hal akhirnya dia harus maju lagi atau naik lagi menjadi CEO. Nah, terus kemudian di situ dia digantikan di tahun 2004 James Cantalupo itu meninggal begitu ya, digantikan oleh Charles Bell ya menjadi CEO 2004. Ternyata ketika si Charles ini jadi CEO tidak lama, ternyata dia juga mengundurkan diri karena sakit gitu ya. Dan di satu tahun di tahun 2004 ini McD di pucuk pimpinannya berganti pimpinan 3 kali. Dari Cantalupo kemudian masuk ke Charles Bell, terus kemudian digantikan oleh James Skinner ya. Di situ menjadi tahun-tahun kunci ketika di dalam bisnisnya McD ya. Tapi ternyata setelah ditelisik pada tahun 2003 ketika James Cantalupo itu naik kembali ke posisi CEO, disitulah dia menetapkan atau membuat proyek yang namanya Project Plan to Win ya, Plan to Win, di mana dia menyiapkan nih leader selanjutnya gitu. Lah siapa leader selanjutnya? Ya 2 orang ini ternyata yang masuk kandidat, yaitu Charles Bell pada waktu itu sebagai CEO, terus kemudian James Skinner gitu. Nah, dilala ternyata baru 1 tahun proyek itu jalan, si Cantalupo meninggal, digantikan Bell selaku dari sebelumnya jadi CEO. Dan ternyata ya si Bell ini tidak lama juga meninggal, akhirnya diganti sama Skinner. Nah, karena memang 2 kandidat ini yang sudah disiapkan untuk menjadi CEO, sehingga pada waktu pergantian itu yang paling buruk, ya bukan yang paling buruk ya, yang paling kena getahnya kan si Skinner nih, karena ini kan jadi kandidat pertama, yang Skinner jadi kandidat kedua. Tapi karena memang Project Plan to Win itu sudah jalan, dan ternyata setelah dipelajari, si James Cantalupo itu sudah menyiapkan setahun sebelumnya ketika dia menjadi CEO di tahun 2003, si Charles ini sudah disiapkan, sudah mulai di backup, sudah menggantikan beberapa posisi, memberikan beberapa tugas untuk menjadi CEO ya, meskipun pada waktu itu jawabannya sebagai CEO begitu. Dan sama juga seperti Skinner itu juga ketika menggantikan di posisinya pada waktu itu di 2003-2004, ternyata si James Skinner ini juga sudah diberikan pembekalan begitu. Ketika dia menjadi CEO di McD dengan kondisi emergensi pada waktu itu tidak terlalu kaget begitu. Dan ternyata Project Plan to Win ini dilanjutkan kembali sama si Skinner, James Skinner ini. Dengan siapa? Dia mempersiapkan 2 orang kandidat untuk pengganti dia.
begitu. Kalau kata James, minimal saya harus menyiapkan 2 orang untuk menggantikan saya, begitu. Nah, untuk ternyata pada tahun 2012 James Skinner ini pensiun dan ternyata di tahun 2006, 2007 si siapa ya, saya lupa namanya ini. Ini sudah disiapkan, begitu. Dan sudah 6 tahun sebelum menjadi CEO itu sudah digantikan. Sudah disiapkan strateginya untuk menjadi seorang CEO di McDonald, begitu. Dan salah satu syaratnya, bukan satu syaratnya ya, salah satu cirinya ya setiap posisi itu kalau di McD disiapkan 2 orang, begitu ya. Nanti kita akan bahas kenapa-kenapanya. Nah, ini yang banyak ini yang banyak menjadi pelajaran pada kita kalau kita bicara terkait dengan succession plan. Nah, toolkitnya apa? Nanti ini banyak ya. Mulai ada beberapa step, kita perlu beberapa tools ya, mulai dari analisa pastel ini nggak saya bahas, nanti detail aja. Ini tools-toolsnya nanti teman-teman bisa baca sendiri ya. Nah, prosesnya seperti apa sih kalau kita melakukan succession plan? Kalau kita bagi ada 6 atau ada 7 tahap dalam proses succession plan ya. Ada yang membicarakan tergantung nanti dari sudut pandangnya. Secara teoretikal teman-teman mau manut yang mana, ada yang bicara 6 karena nanti ada cutting-nya sendiri ya. Contoh yang pertama saya pakai acuannya adalah 7 tahap. Yang pertama adalah identifikasi tantangan bisnis yang signifikan 1-5 tahun ke depan. Terus kemudian yang kedua, identifikasi posisi kritis ya yang dibutuhkan untuk kelangsungan bisnis. Nah, ini bedanya ada beberapa teori atau beberapa referensi dia nggak menyantumkan di step 1 karena biasanya step 1 ini dilakukan oleh pihak operation gitu ya. Tapi biasanya langsung loncat ke posisi kedua. Bagaimana mengidentifikasi posisi kritis yang dibutuhkan untuk mendukung kelangsungan bisnis ya. Terus kemudian yang ketiga yaitu identifikasi kompetensi keterampilan dan pengetahuan. Intinya kita bicara kompetensi apa sih yang dibutuhkan untuk posisi kunci ya, posisi kunci tersebut. Setelah kita ketemu posisinya apa, kemudian kompetensi yang dibutuhkan seperti apa, baru kita masuk ke dalam identifikasi karyawan high potensial ya. Terus kemudian setelah kita ketemu karyawannya, nah disitulah kita melakukan step kelima dan keenam, yaitu pilih kompetensi yang dibutuhkan individu tersebut, kemudian kita lakukan gap analisis atau kesenjangan kompetensinya seperti apa, ya. Terus kemudian baru yang ketujuh kita kembangkan kompetensinya atau kita buat IDP, evaluasi dan lain sebagainya. Itu. Jadi kalau kita bicara succession plan kurang lebih ya 7 inilah, ini yang saya anut ya. Tapi kalau Bapak Ibu semua, rekan-rekan, kakak-kakak semua membaca atau ini ada memang paradigma yang lain yang punya flow yang berbeda. Tapi ya sama saja. Yang penting teori itu bisa dipraktekkan dan fit terhadap kebutuhan perusahaan, itu yang penting. Nah, tahap pertama ini sedikit informasi saja ya. Jadi yang pertama adalah kita melakukan identifikasi tantangan bisnis ke depan. Biasanya dalam step ini itu dilakukan atau dilakukan sama teman-teman business development. Kalau enggak gitu di bisnis orang engineer, kalau enggak gitu di opdev, kalau enggak gitu di pimpinan ya, maksudnya di level-level manager begitu. Yang beberapa hal yang dilakukan atau yang bisa kita lakukan kalau kita mau melakukan dengan grup ya, dengan grup kita di factory gitu ya. Mungkin dari perusahaan Bapak Ibu enggak punya karena memang skupnya tidak terlalu besar, mungkin identifikasi tantangan bisnis dilakukan di dalam satu manajemen factory. Nah, ini beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu kita lakukan nih analisa eksternal dulu atau global besarnya ya, terkait dengan analisa pastel kalau bahasanya. Mulai apa itu pastel? Pastel itu adalah terkait dengan politik, ekonomi, sosial, teknologi, enviro, sama legal. Biasanya kita dari besar poin-poin besarnya
ya. Terus kemudian setelah itu kita lakukan analisa internal faktor, terus kemudian sama eksternal faktor sebelum kita melakukan analisa SWOT, ya. Nah, terus kemudian kalau analisa SWOT menurut saya sih sudah common ya, mungkin rekan-rekan, Bapak Ibu, teman-teman dan kakak-kakak semua sudah cukup familiar dalam melakukan analisa SWOT-nya seperti apa. Kita kodok analisa SWOT, kemudian kita turunkan menjadi sebuah action plan, setelah menjadikan action plan atau kita masukkan menjadi strategi, ditambah dengan kita pertimbangkan terkait dengan critical success factor, ya, begitu. Nah, ini gambarannya, ya, ini yang singkatnya ya. Sebenarnya banyak beberapa tahapan di dalamnya itu yang nggak saya jelaskan. Oke. Jadi intinya nanti dari strategi ini, ya, dari strategi biasanya terkait dengan people, dari people inilah kita bicara terkait dengan succession plan, biasanya begitu. Nah, setelah itu kita lakukan nih step kedua, yaitu identifikasi posisi kritis untuk mendukung kelangsungan bisnis. Sebenarnya kalau kita mau melakukan analisa posisi kritisnya itu seperti bagaimana caranya atau apa tools-nya yang bisa dipakai, ya. Ada dua sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan Bapak Ibu, ya. Kalau memang timnya cukup, manajemennya cukup komplit, tools-nya mampu, nanti kita pakai tools, ya. Tapi kalau masih dirasa sesuai kebutuhannya adalah kita baru butuh sesuatu yang sederhana, ya tentukan aja kalau kita dengan 4 kriteria umum ya, yang biasa dipakai sama teman-teman. Yang pertama adalah terkait dengan analisa kontribusi, ya. Kira-kira kontribusi siapa jabatan apa yang akan berkontribusi secara signifikan. Kita buat bisnis proses mapping-nya dulu, terus kemudian dari situ kita buat terkait dengan biasanya kita analisa kanvas, kita cek dari situ, nanti kita evaluasi nih kira-kira jika poin-poinnya apa aja, ya, terus kemudian nanti kita masukkan poinnya, kita lakukan pembobotan, dari situlah kita ketemu, oh ternyata yang berkontribusi itu adalah posisi A, posisi B, posisi C, posisi E, gitu ya, dan lain sebagainya. Atau yang kedua, sesuatu itu dianggap posisi kunci atau key position itu jika sourcing-nya susah, ya. Ya, ini memang menjadi sesuatu yang menarik ya, karena kalau sesuatu jabatan itu sourcing-nya susah, ya bagi sesuatu perusahaan itu bisa kita anggap sebagai posisi kunci. Kenapa? Karena ini kita harus siapin backup-nya, kan kita nggak tahu nih orang itu ada apa enggak, gitu kan. Maksudnya di market itu kita akan dapat cepat atau enggak gitu ya. Makanya kalau kita susah dapat di luar ya kita harus siapin backup-nya sehingga ketika kandidat itu keluar kita nggak gelagapan nyari kandidat. Atau yang ketiga nih, jabatan itu atau seseorang atau posisi itu susah untuk di-retain. Jadi kita harus nyiapin nih gitu. Atau biasanya posisi itu memiliki keahlian khusus yang spesifik gitu ya. Contoh yang saya sebutkan tadi terkait dengan orang quality kalau di rokok yang dia bisa menilai bakau itu bagus atau tidak. Kalau kita biasanya orang-orang yang pegang resep atau yang dia punya kemampuan khusus yang spesifik yang memang itu kita kalau dia keluar kita akan gelagapan, ya itu harus di-retain. Kita siapkan untuk penggantinya. Ya, kita succession-nya harus kita siapkan. Kemudian cara yang kedua, bagaimana kita melakukan pakai analisa nih, pakai tools yang namanya analitik hierarki proses. Analitik hierarki proses itu juga sama sebenarnya. Kalau yang di cara pertama ini kita sifatnya adalah konklusi, ya kita kesepakatan bersama manajemen bahwa ini adalah posisi kuncinya dengan tools yang sederhana. Kalau yang kedua ini kita pakai tools tambahan, gitu ya. Jadi di analitik hierarki proses ini digunakan untuk kita ngambil keputusan nih terkait dengan menetapkan prioritas, kemudian cari alternatif
dan lain sebagainya. Bagaimana detailnya? Ya nanti kakak-kakak semua bisa searching dulu lah ya. Nah, kalau menurut Mark Hazlitt, itu key position itu dia punya 7 kriteria penilaian. Ya, terkait yang pertama itu adalah mempengaruhi strategi bisnis. Ya, seberapa besar posisi itu mempengaruhi strategi bisnis. Ya, terus kemudian yang kedua adalah memiliki otonomi. Ya, bagaimana posisi itu memiliki otonomi dalam pengambilan keputusan. Terus kemudian bagaimana posisi itu mampu mempengaruhi customer, ya karena customer ini merupakan sesuatu yang penting untuk diperhatikan. Kemudian mampu mempengaruhi peningkatan pendapatan perusahaan. Terus kemudian mampu mempengaruhi penurunan biaya. Kemudian bagaimana posisi ini jika seberapa besar dampak dari kesalahan dalam pengambilan keputusan ini juga bisa dihitung. Terus kemudian bagaimana putusan posisi ini mempunyai resiko terhadap atau dapat menyebabkan kerugian perusahaan. Nah, ini contohnya nih ya, gitu. Jadi kita masukkan pakai analitik hierarki proses, kemudian gampang kok nanti bapak ibu bisa tekan-tekan dan kakak-kakak semua bisa belajar, maksudnya bisa belajar lebih detail ya terkait dengan analitik hierarki proses ini. Atau kita pakai critical position worksheet, ya. Ini bisa cara lain, gampang isinya atau tinggal nanti diisi posisinya apa, terus kemudian statusnya seperti apa, sekarang ini masih ada atau tidak, impact-nya kepada perusahaan seperti apa, kemudian resikonya seperti apa. Ya, nanti kita akan buatkan matriksnya kalau itu. Ya, nah jadi ada 3 kalau kakak-kakak semua mau kita menentukan posisi kuncinya, yang kita lakukan yang selanjutnya adalah kita mengidentifikasi kompetensi untuk posisi kunci tersebut, ya, bukan untuk semua jabatan, ya. Nah, bagaimana kita melakukan atau menentukan kompetensinya? Ya, teman-teman bisa pakai worksheet terkait dengan penentuan kompetensi, ya, contohnya seperti ini. Kita tentukan posisinya apa, terus kemudian pendidikannya apa, terus kemudian ada 2 yang dinilai yaitu core kompetensi sama technical kompetensinya seperti apa. Ini yang perlu dicek. Ya. Kemudian other skill, ya, yang lain kira-kira seperti apa. Kalau ini saya tidak akan jelaskan lebih detail. Ini contohnya ketika nanti sudah diisi, ya dipilih kompetensinya apa saja, kemudian kita melakukan deskripsi kompetensi tersebut. Biasanya setelah kita melakukan deskripsi, nanti kita akan melakukan penilaian terhadap kandidat tersebut. Nanti akan dimasukkan ke dalam tahapan selanjutnya, begitu. Ya. Nah, setelah kita ketemu nih kompetensinya apa, baru kita melakukan mapping nih, siapin orangnya, begitu. Ya. Yang orang yang harus disiapkan itu biasanya kita petakan dengan 2 hal. Yang pertama itu adalah terkait dengan performanya, terus kemudian yang kedua terkait dengan potensi. Kan balik nggak usah. Kan kata Bu Ari yang merah-merah kamu langsung hapus. Merah-merah itu yang kamu baca dulu. Kak Iya, Indah. tapi kamu langsung hapus ya. Kamu itu yang orang-orang apa yang udah bisa di mute dulu Kak. Oke, lanjut ya. Lanjut ya. Oke. Nah, kenapa sih kalau kita pakai Nine-Box ya atau human asset value kita pakai Nine-Grid? Ini sebenarnya ada 2 ya secara filosofi ya. Secara filosofi yang pertama kalau kita bicara performance itu adalah kita bicara masa lalu. Posisi performance yang sudah tercapai itu adalah masa lalu seseorang ya.
masa lalu, potensi itu menggambarkan ke depannya itu seberapa besar dia bisa dikembangkan. Begitu. Ada 9 kotak, ya, mulai dari yang memiliki performance dari yang rendah sampai yang tinggi, kemudian yang memiliki potensi rendah sampai tinggi. Kalau kita mapping, kalau yang dia ini performanya bagus, dia akan kemudian potensinya bagus, dia akan menjadi orang yang namanya star, ya. Terus kemudian kalau dia performanya sedang, kemudian tapi potensinya bagus, dia masuk kategori yang namanya high potensial. Tapi kalau performanya bagus, kemudian potensinya sedang, dia akan masuk ke high performance. Pertanyaan yang sering ditanyakan adalah, kita fokus kemana, gitu ya. Yang kita fokuskan biasanya yang difokuskan adalah terkadangnya di 2 kotak saja, yaitu star dan high potensial. Kenapa kok high performance kita tidak fokuskan? Dengan asumsi bahwa potensi ini sesuatu yang bisa mempercepat laju ya, begitu. Tahu performance ini kan terkait dengan kinerja, gitu ya. Kalau dia high performance, kemudian potensinya standar, maka dia sudah mentok nih di high performance, begitu. Dia untuk dinaikkan menjadi star, ini dia harus meningkatkan potensial. Kalau kita meningkatkan potensial, dia harus menaikkan capability secara internal dalam dirinya. Kalau kita bicara potensi, ada biasanya kita singgung terkait dengan aspek psikologis gitu ya. Mengembangkan aspek psikologis itu jauh lebih berat, ya, jauh lebih susah daripada kita meningkatkan performance, begitu. Beda dengan yang high potensial. Teman-teman yang high potensial itu kalau didorong secara kita selesaikan bukan emosi ya, kita selesaikan hambatan-hambatan terkait dengan pekerjaan dia, itu biasanya lebih mudah didorong menjadi star, begitu. Oleh karena itu, kita fokus kepada 2 kotak ini saja, ya. Tapi kembali lagi, ini terkait sesuai dengan kebutuhan masing-masing perusahaan Bapak Ibu. Tapi kalau perusahaan Bapak Ibu punya sumber daya yang besar untuk menghandle mapping yang lain, kita masukkan high performance, tentunya akan menambah orang yang perlu di-develop, yang akan berakibat pada load pekerjaan yang akan bertambah dalam proses monitoring dan mappingnya, ya enggak apa-apa, gitu ya. Atau mau semua dikembangkan, waduh malah mengerikan sekali, gitu ya. Nah, itu mappingnya. Ya, ini contohnya lah ya. Saya tutup, terus kemudian, nah dari penilaian ini, ya, ini saya ambil contohnya salah satu mapping, ya. Nah, ini kita masukkan ke dalam struktur nih, begitu. Mana yang dari struktur ini orang-orang posisi kunci, ya, maka kita bagi mana yang sudah ready now. Dalam hal ini kita dalam bawah 1 tahun dia sudah ready, mana yang masih perlu dikembangkan 1-3 tahun, mana yang perlu dikembangkan 3-5 tahun. Kita masukkan nih orang-orangnya, sehingga kita ketemu mapping seperti ini. Ya, dari sinilah kita melakukan pengembangan nih. Kita lakukan mapping dulu. Kita lakukan setelah kita ketemu orang-orangnya. Ini kan posisi-posisi kunci ya. Ya, ini kita posisi kunci, terus kemudian kita masukkan orang-orangnya. Setelah kita masukkan kandidat-kandidat tersebut, kita melakukan mapping, ya. Nah, namun sebelum kita melakukan masukkan ke dalam hal ini, ada catatan penting yang perlu diperhatikan, ya, yaitu kita perlu melakukan alignment, ya, antara kandidat tersebut dengan visinya perusahaan, ya. Kita perlu alignment kan kira-kira fokus karirnya yang bersangkutan itu dengan visinya perusahaan masuk enggak sih, begitu. Contoh beberapa kasus kemarin kan kami itu kan ada West Factory sama East Factory ya.
Di West itu ada di pabrik di Cikarang, di Jakarta, kemudian ada di Cicurug. Di Cicurug ada 3 pabrik. Kemudian kalau yang di East itu ada 2, ada Pandaan dan Purwosari, gitu ya. Nah, ada beberapa mapping kandidat itu setelah kita lakukan mapping, orang ini terpilih nih. Kita lakukan alignment dengan harapan kita nggak akan ada misleading dalam prosesnya nanti. Kita tanya, karirmu itu ke depannya mau seperti apa? Oh, dia pengen naik. Oke, pengen naik. Kalau pengen naik, kamu punya opportunity nih di West, ya. Kalau di West, kamu ada kendala nggak? Untuk nanti suatu saat, kalau memang kebutuhan membutuhkan, itu harus dipindah nih ke West. Begitu. Entah itu di Plan Jakarta, Cikarang, atau di Cicurug. Ternyata tidak semua kandidat itu mau untuk dipindahkan. Begitu. Nah, orang-orang yang memang tidak mau dikarenakan beberapa hal, karena memang mungkin dia sudah ada keluarga, ada tanggungan orang tua, kemudian alasan keluarga biasanya, itu kita hold dulu. Ya kan kita nggak tahu nih, gitu. Terus kemudian orang-orang yang confirm, oke, ya nanti itu kita masukkan ke dalam list priority. Yang kedua, karirnya dia apakah tetap akan berkarir di perusahaan dalam hal ini menjadi karyawan atau menjadi entrepreneur gitu ya. Ini juga perlu kita tanyakan begitu. Tidak semua juga kandidat yang ada itu mau untuk bekerja dalam waktu jangka panjang di dalam perusahaan. Itu ada yang ternyata kandidat itu sudah punya bisnis begitu. Ada yang ternyata dia sudah punya aktivitas lain, contoh dia punya peternakan, dia punya usaha sampingan dan lain sebagainya, yang nantinya usaha ini tidak bisa ditinggalkan. Gitu. Intinya kita harus mengalainkan nih antara kebutuhan organisasi dengan future-nya kandidat ini mau seperti apa kan nih karirnya. Begitu. Kalau match, ya kita bisa ngelanjut. Tapi kalau nggak match, mending nggak usah. Begitu. Meskipun kandidat itu sangat-sangat berpotensial. Gitu ya, atau bahkan kalau kita melakukan mapping dia masuk kategori star nih, gitu. Karena apa? Percuma nanti suatu saat kita sudah develop dia untuk future position, ternyata dia enggak mau nih, begitu. Ya, Bapak punya contoh nih punya kalau kita dulu di tambang kita punya 6 site gitu ya, ada yang di Kaltim, ada yang di Kalsel, kemudian ada yang di Kalteng, ada yang di Jakarta, gitu ya. Kemudian future leader ini tidak mau nih dari Jawa ke Kalimantan. Atau dia dari Kalimantan karena memang dia orang Kalimantan tidak mau ditarik ke head office begitu. Ya itu yang perlu beberapa hal yang perlu di-align-kan kan sebelum untuk mengetahui dia ready atau bisa dikembangkan atau tidak. Itu dulu yang perlu dipastikan sebelum kita melakukan pengembangan. Ya, kalau ini tidak kita lakukan ini bisa fatal gitu. Bisa fatal. Kenapa? Ya kita sudah melakukan pemborosan, kita sudah melakukan bukan pemborosan ya, kita sudah mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk mendevelop yang bersangkutan, terus kemudian ternyata ketika pas waktunya yang bersangkutan tidak mau, kan ya tanda kutip. Ya eman-eman gitu kan ya, begitu. Nah, hal-hal ini yang perlu dilakukan. Beberapa pertanyaan ini nanti Bapak, sorry kakak-kakak semua bisa tanyakan ya. Nah, setelah itu kita masuk ke tahap step ke-4 dan 5. Step ke-5 dan ke-6. Bagaimana kita memilih kompetensi yang dibutuhkan untuk berhasil dan kita kategorikan kesenjangan kompetensinya gitu ya. Nah, ini contohnya nih, salah satu kandidat kita yang dia masuk kategori hypo, kita ada 2 hal, kita menilai ya, kita mapping nih. Dia punya kompetensi senjangnya di mana baik soft kompetensi maupun hard kompetensi. Dari mana kita ngukurnya? Ya dari kompetensi yang dibutuhkan untuk next position ya. Jadi kita ngukur kompetensinya itu bukan dengan current positionnya dia. Ya contoh nih, nama saya Tiza Rahmawan, posisinya jadi OD gitu ya. Saya mau dikembangkan menjadi apa nih? Anggaplah menjadi HR corporate gitu ya. Kan diukur
terus dari performanya seperti apa, masa lalunya, masa depannya seperti apa nih, kita ukur. Nah, ternyata setelah diukur, barulah kita dapat nih gambarannya seperti ini. Oh, gambarannya Tiza Rahmawan itu kayak gini loh, secara teknikalnya untuk future positionnya itu seperti ini. Ini ada beberapa gap yang masih ada, dari segi teknikalnya seperti ini, dari soft kompetensinya seperti ini. Ya. Nah, dari situ kalau kita sudah ketemu, maka kita lakukan nih step yang terakhir, yaitu step pengembangan. Step ke-7. Kita siapkan nih IDP-nya. Nah, filosofi yang dipakai dalam penyusunan IDP yang biasa kita lakukan, itu kita pakai filosofi atau kita pakai teori 10, 20, 70. Ya, bagaimana IDP itu ada 3 hal ini, ya, terkait dengan formal learning, terus kemudian bagaimana terkait dengan relationship learning, terus yang ketiga yaitu terkait dengan experience learning, gitu. Dan menurut saya sih ini sudah cukup familiar bagi bapak-bapak dan ibu-ibu, kakak-kakak, rekan-rekan semua ya, begitu. Jadi 10% ini dampaknya, ya bukan dampaknya, ya asumsinya atau secara teorikal bahwa formal learning itu dampaknya adalah 10%, ya 20% itu terkait dengan dampak terkait kalau kita bicara learning by relationship, kemudian dampaknya 70% kalau kita by learning by experience, ya begitu. Sehingga kita menetapkan activity-nya ada 3 activity, yaitu activity learning process, formal learning, terus kemudian relationship learning, coaching, mentoring apa aja lah ya. Kemudian experience learning, ya biasanya kita tetapkan project, kemudian atau rotasi, terus kemudian on job training, gitu ya. Nah, ini contohnya ya, ini salah satu contoh form saja. Yang pertama, yang tadi sebelum kita lakukan develop, kita assessment dulu feedback-nya dari atasan langsung ya. Ada 3 orang, kalau dalam kita melihat feedback karyawan ke HR, kemudian antara atasan dan bawahan, begitu. Agar kita, kenapa sih kok HR itu ikut? Ada beberapa poin yang karyawan itu bisa open dengan HR, ada yang nggak mau open, gitu ya. Ada yang karyawan itu lebih open dengan atasan, ada yang tidak terlalu open dengan HR-nya, gitu ya. Selain itu kita cek nih aspirasi atasannya, masukannya seperti apa, kita matchingkan. Ya, setelah kita matchingkan itu kita ketemu dari gap ini tadi, ya. Nah dari gap ini kita masukkan ke dalam tahapan-tahapan. Kita mulai dari formal learning-nya apa, terkait coaching sama mentoring-nya seperti apa, terkait dengan project assignment-nya apa. Dan ini penentuan ini nantinya itu dimasukkan ke dalam form individual development plan yang ditandatangani oleh karyawan itu, atasan yang bersangkutan. Ya sayang. Oke, makasih. Formal learning dalam. Oke, makasih sayang. Ya, mohon maaf Ibu ada sponsor. Ya, jadi kalau kita tuangkan ya dari setelah kita lakukan mapping ini tadi, ya kemudian kita masukkan, kita buat strategiknya, kita masukkan ke dalam activity nih, kira-kira rencana pengembangannya seperti apa. Mulai dari yang formal learning-nya apa aja nih, technical training-nya, soft skill-nya, kemudian manajerialnya. Ingat bahwa kita mappingkan ini adalah bukan yang bersangkutan dengan current position-nya, tapi dengan future position-nya, gitu ya. Begitu, sehingga gap-nya mungkin akan sangat banyak sekali kalau memang kandidatnya ini 2 tingkat di atasnya. Ya, biasanya kalau 1 tingkat di atasnya itu gap-nya nggak terlalu banyak. Karena sudah part of dari pekerjaan dia biasanya seperti itu. Tapi kalau itu dia 2 step di atasnya, contoh dari supervisor,
kemudian asmen dan manajer lah. Dia sudah diplotting dari supervisor ini untuk posisinya manajer nih. Nah, sehingga biasanya gap-nya banyak. Atau dia tidak linier, tapi dia loncat position gitu. Plottingnya ya, kita bicara plottingnya. Itu bisa lebih banyak ini, formal learning-nya apa gitu ya. Kemudian kita listkan ya, aktivitasnya apa, aktivitinya apa, targetnya apa, terus kemudian deadline-nya kapan. Kalau dia memang masuk nanti kategorinya pengembangannya adalah jangka menengah atau jangka panjang, targetnya ini tidak hanya di 1 tahun ini, tapi juga mungkin tahun depan, gitu ya. Tahun depannya lagi juga bisa. Terus kemudian dari segi teknikalnya apa, soft skill-nya apa, manajerialnya apa. Dari situ kita juga harus melakukan planning nih, activity terkait dengan coaching dan mentoring. Begitu. Coachingnya apa, temanya apa saja, dan mentoringnya apa saja. Aspek kompetensi apa yang perlu dilakukan coaching dan mentoring, siapa mentornya, kapan, gitu ya. Itu yang harus disiapkan. Kemudian project assignment kita juga harus kerjasama dengan atasan yang bersangkutan. Bahkan kalau di tempat kami ada namanya bagian continuous improvement atau bagian project yang dia nanti yang bersangkutan ini bisa dimasukkan dalam project apa nih yang kira-kira cocok untuk mensupport kompetensi itu. Ya, sama projectnya apa, targetnya kapan, targetnya apa dan waktunya kapan. Dan ini bisa 1 tahun, bisa multi tahun. Ya, inilah tugas kita untuk melakukan monitoring. Ya, ini contohnya. Ya, jadi ini atas aspirasinya seperti apa, ini TPA activity-nya, targetnya, terus kemudian deadline-nya kapan. Ya, dengan aspek poinnya 10%, 20%, dan 70%. Nah, kemudian kalau ini sudah kita masukkan nih, ya, kalau ini kita mau planning terkait dengan, ini kita bisa nanti detailkan, in class-nya apa saja, lebih detail. Project-nya apa saja, ini secara gambaran globalnya ya. Nah, kalau nanti kita asumsinya mereka adalah multi tahun, ya tentunya kita buat schedule-nya dengan monitoringnya multi tahun. Ya. Nah, kalau gitu sudah kita lakukan planning, ya kita tinggal monitoring sama evaluasinya. Jangan lupa evaluasi programnya ini ditentukan ya di bulan apa dan kapan, gitu ya. Tidak hanya programnya saja, tapi evaluasinya juga harus dilakukan. Evaluasinya apa yang dilakukan, Pak? Evaluasi yang dilakukan biasanya kita melakukan review project sambil kita melakukan review kompetensi yang sudah ada. Begitu, yang sudah ada atau yang sudah dia pelajari gitu. Biasanya yang bersangkutan itu kita suruh present terkait dengan proyeknya, terus kemudian apa saja yang sudah dipelajari periode semester pertama, terus kemudian nanti ada periode semester kedua. Biasanya kita lakukan setahun 2 kali, semester pertama terus kemudian semester kedua di periode Juli sama periode Desember. Begitu, ya. Nah, catatannya ada beberapa hal yang menjadikan succession plan itu gagal. Ya, yang pertama itu adalah kita memilih kandidat yang salah atau kita memilih kandidat itu yang kita favoritkan atau yang kita sukai. Wes itu jelas mayoritas atau memungkinkan terjadinya gagal ya karena di situ faktor like and dislike itu sudah ada. Terus kemudian yang kedua adalah kita tidak punya nih proses yang objektif. Kita tidak lakukan poin yang alignment ini tadi, ya. Kita nggak lakukan alignment, kemudian kita juga nggak jelaskan. Ya sorry, ada yang kelewat. Kalau sudah kita lakukan ini tadi, ya kita sudah ngisi ini kita akan harus lakukan alignment kembali dengan yang bersangkutan. Begitu. Ini kan disusun dari kita di HR, dari atasannya, dari manajemen lah ya intinya ya. Kita susun, kemudian kita alignment-kan kembali dengan yang bersangkutan. Gitu. Kamu mau nggak menjalani ini? Begitu. Tapi ditekankan bahwa proyek ini adalah terkait untuk mengembangkan diri. Kita tidak menjanjikan dan kita tidak menjanjikan sesuatu kalau ini sukses kamu akan dipromosikan, ya enggak.
gitu kan. Ini adalah terkait dengan proyek pengembangan, terkait dengan kompetensi gitu. Biasanya kita batasi. Kita tidak menjanjikan sesuatu untuk karyawan itu ya. Nah, setelah kita alignment kan dia oke, dia sign gitu kan. Dia sign, sudah dari sign kita biasanya kita minta dia untuk mempelajari lebih detail, koordinasi dengan atasannya untuk membuat detail schedule yang lebih deep gitu ya, yang lebih deep, actionnya seperti apa yang dia lakukan dan lain sebagainya. Itu kita di HR atau kita di OD itu biasanya kita tinggal monitoring, kita minta reportnya kembali, kita monitoring, ya itu ya. Semakin banyak kandidat, semakin banyak effort yang dilakukan. Ya. Oke. Terus kemudian yang ketiga, kita yang dalam proses alignment itu kita tidak clear dalam penyampaian atau kita tidak bisa, biasanya dalam proses alignment itu akan muncul nih kekhawatiran, ketakutan, nanti kalau proyek itu gagal, masuk ke PA-nya jelek dan lain sebagainya, itu akan muncul nih kekhawatiran. Nah, kalau kita tidak menyelesaikan itu, ya bisa juga akan terjadi kegagalan. Terus kemudian yang keempat, kita melakukan kompetisi ini, kita takut gitu kan, si kandidat ini kok malah menjadi pesaing kita, itu jadi salah kita. Yang bisa mengadres terkait dengan kesalahan. Kemudian kita yang kelima yang seringkali juga menjadi problem terbesar kita adalah proses succession planning ini menjadi sesuatu yang sangat rahasia. Ya, rahasia di sini adalah itu dihandle OD atau HR sendiri dengan manajer, kemudian tidak di-share kemana-mana, atasannya nggak di-share, terus kemudian pihak terkait nggak di-share, gelap lah akhirnya, sehingga ya bisa gagal. Kegagalannya sangat tinggi sekali. Begitu. Nah, kata kuncinya adalah kalau kita bicara succession plan, ya, pertama kita harus punya rencana, plan A, ya. Kalau itu gagal, kita harus juga punya plan B. Begitu. Ya. Terus kemudian backup planning yang lain, setelah itu kita fokus kepada pengembangan. Intinya kalau kita mau succession plan, ya kita harus fokus kepada pengembangannya. Kita jangan terlalu fokus terhadap hasilnya, gitu ya. Karena proses itu lama gitu. Kadang-kadang ada orang yang akan tanya mana hasilnya kok nggak kelihatan. Sama seperti program MT, ya. Pasti akan ada beberapa pihak yang mempertanyakan seperti apa gitu ya dan lain sebagainya. Kok ini nggak kelihatan hasilnya? Kok ini dan lain sebagainya? Kok belum ada perubahan dan lain sebagainya? Begitu ya. Nah, saya kira cukup. Monggo saya kembalikan kepada Kak Tony. Terima kasih. Oke, terima kasih banget Cak Teacher hari ini. Untuk sharing hari ini, tadi ada beberapa catatan, tapi kita akan sampaikan nanti untuk closingnya dari Cak Teacher. Sebelumnya bisa dimatikan dulu Cak untuk share screen-nya. Oke, di sini ada beberapa pertanyaan yang sudah bertanya nih Cak, banyak banget. Saya akan bacakan satu-satu untuk di sharing pertanyaan ini ya. Yang pertama itu dari sebentar. Oh, ini Kak Aryani minta Kak Tosi lagi nih untuk sharing lagi nih. Nanti kita sampaikan ke Kak Tosi habis ini ya. Oke, yang pertama dari Kak Wisnu Septiana. Apakah ada tools untuk mengukur potensi karena jika dari kinerja bisa berdasarkan KPI? Gimana itu, Cak? Bisa di itu mute, unmute? Iya, sorry. Biasanya kalau kita ngomong potensi, kita lakukan asesmen psikologis ya, Kak ya, begitu. Jadi kita kirim kandidat tersebut untuk kita melakukan asesmen terhadap kompetensi soft skill ya atau yang distandarkan atau yang dibutuhkan dari rate talent itu tadi ya, dari posisi itu yang dipersyaratkan oleh posisi tersebut, gitu. Jadi kita ukur nih. Penilaian mapping itu adalah kita berdasarkan dari jabatan itu ya spesifik begitu. Itu kalau kita bisa.
Tapi kalau kita nggak bisa, biasanya kita melakukan yang step yang kedua, atau kita pakai cara yang kedua, kita melakukan generalisir untuk mapping beberapa contoh nih kita untuk posisi manajerial gitu ya. Kita susun kompetensi soft skill-nya dia standar manajerial, habis itu kita bagukan, kita kasihkan asesmen maupun yang kompleks lah ya. Gitu kurang lebihnya kalau kita bicara potensi. Oke, jadi bisa disimpulkan kalau misalkan dananya ada, kita bisa kirim ke kandidat tersebut untuk dilakukan tes secara psikologi ya, Cak ya. Tetapi Betul. kalau untuk yang secara simpel adalah kita lihat kita nilai dari kompetensinya ya, baik dari soft skill maupun hard skill, baru kita mapping itu dijadikan sebagai untuk melihat potensi ya, Cak. Betul. Oke. Pertanyaannya adalah dari Kak Eko. Izin bertanya, Pak, aspek apa saja yang bisa mengukur readiness suksesor, Pak? Nah, thank you Kak Eko, Sanul ya, nggak salah. Jadi kalau kita mengukur readiness itu terkait dengan proses berapa besar, atau kalau kita bicara persentase, kandidat itu memenuhi kualifikasi atau memenuhi kompetensi yang sudah dipersyaratkan. Begitu. Baik itu teknikalnya maupun non-teknikalnya ya. Begitu. Jadi nanti dari aspek itu kita ukur nih persentasenya yang bersangkutan ini sudah berapa persen. Begitu. Dan ketika ada gap, kita bisa mengukur nih kira-kira ini bisa dikembangkan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau ternyata 3-5 tahun. Begitu. Kalau ternyata dia sudah gap-nya sudah tinggal sedikit, pengembangannya tinggal tambahin project atau kita tinggal job enlargement saja, ya berarti itu bisa dilakukan, ya dia sudah ready. Begitu. Oke, Cak. Terima kasih, Cak. Ini ada pertanyaan dari Muhammad Fahmi. Izin tanya, Kak Tizar, bagaimana membuat replacement table chart atau RTC jika suksesornya tidak hanya dari bawah internal, namun dari luar divisinya? Bagaimana cara membuat mappingnya, karena hal tersebut mungkin saja terjadi? Betul sekali. Terima kasih pertanyaannya dari Kak Muhammad Fahmi ya. Dan itu memang sangat mungkin ya, begitu, sangat mungkin. Sama kalau kita buat RTC-nya, kalau kita bicara adalah dia tetap ya parameternya itu adalah dia kompetensinya ya, begitu. Jadi kalau itu memang dia bisa kita di lintas departemen, begitu ya, tidak hanya dalam inline di satu divisi, dan kemudian divisi lain, ya tentunya kita lakukan mapping ya, kita lakukan mapping, terus kemudian kalau di lintas biasanya kita perlu yang namanya rekomendasi dari divisi itu, ya. Kalau kita nggak punya rekomendasi itu, ya kita nggak akan bisa melakukan atau kita tidak bisa memasukkan ke dalam RTC untuk posisi tersebut ya, atau posisi yang kita mau plotting untuk dia gitu. Karena hambatannya akan lebih besar karena itu adalah lintas divisi. Begitu. Jadi kita sama prosesnya, kita lihat skornya dia berapa, development-nya berapa lama. Kalau memang itu gap-nya nanti kita bisa kejar sampai 5 tahun ke depan, itu dia bisa masuk. Tapi kalau ternyata masih sangat jauh sekali, sementara kita tidak masukkan dulu. Begitu. Kalau dia sudah dimasukkan, kita tanya nih ke division head-nya, ini boleh nggak anak ini nanti kita plottingnya ke posisi yang ada divisi kita nih, gitu, divisi operation dari sebelumnya dia dari divisi mana gitu ya. Itu kita bisa lakukan. Syaratnya itu tadi minimal sudah masuk ke dalam standar kompetensinya atau standar minimumnya berapa. Kalau memang masuk, ya kita baru bisa masuk. Tapi kalau terlalu jauh, agak berat. Oke, makasih banget. Ini ada pertanyaan dari Kak Sofi, kayaknya tadi sudah terjawab ya. Dia mengetahui bagaimana cara mengetahui bahwa dia sudah ready 1 atau 3 tahun ke atas, dilihat bahwa dari kesenjangan gap-nya sudah terpenuhi atau tidak, maka dia dianggap sudah ready ya, Cak ya? Betul. Oke. Dari Wisnu Septiana, human asset value apakah sifatnya itu dinamis atau statis nih, Cak? Hal apa saja yang bisa mengakibatkan human asset, tapi mungkin bisa Kak Wisnu bisa menyampaikan secara langsung nih untuk terkait dengan pertanyaannya.
Kak Wisnu bisa open mic? Ya, selamat siang. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih Siang, Pak Pak atas Wisnu. penjelasan atas kesempatannya. Saya ingin menanyakan yang tabel human asset value tadi Pak, Kak, yang terkait talent mapping itu sifatnya itu dinamis atau statis? Karena kan itu bisa saja sepengetahuan saya Pak, selama saya bekerja itu kan sifatnya bisa dinamis Pak ya. Jadi tahun ini ketika penilaian human asset value-nya yang bersangkutan si kandidat ini diklasifikasikan sebagai katakanlah kayak kontributor, terus kemudian tahun berikutnya bisa turun ataupun bisa naik. Dalam artian itu bisa sifatnya dinamis. Nah, saya ingin menanyakan hal-hal apa saja sih yang mempengaruhi pergerakan tersebut, serta dalam satu organisasi, idealnya untuk bisa menilai melakukan penilaian terkait pegawai itu diklasifikasikan ke dalam talent pool mana itu siapa. Kemudian terkait penilaian talent pool untuk yang lintas divisi tadi itu Pak. Nah itu gimana Pak ya? Karena kan kalau kita bicara skup organisasi yang besar, jumlah karyawan atau jumlah divisinya itu bisa lintas sektoral, bisa sampai lebih dari 10 departemen atau 10 divisi, itu kan akan sangat itu sekali gitu Pak. Maksudnya perlu koordinasi lintas divisi untuk menetapkan satu kandidat itu apakah dinilai layak untuk menjadi replacement habitat atau suksesor dari kandidat ini yang itu sifatnya lintas divisi gitu Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Kak. Oke, thank you Kak Wisnu ya. Mohon izin menjawab langsung ya Kak Tony ya. Iya, oke, boleh Kak. Ya, memang menarik ya. Jadi yang pertama ini sepemahaman kita ya. Maksudnya bisa dari orang lain bisa sangat berbeda. Sepemahaman kita juga sama. Human asset value atau HAV matrix itu sifatnya adalah dinamis, bukan statis ya. Nah, tapi kedinamisannya berbeda-beda begitu. Tergantung dari aksis apa yang menilai. Ada yang aksis itu yang menilai dari kompetensi dan performan. Ada yang menilai potensi dan performan. Kalau yang saya pakai adalah potensi dan performan, begitu. Potensi itu, kita mulai dari performan dulu. Kalau kita performan itu kan setiap tahun bergerak ya, begitu. Tapi pergerakannya kita membuat dia plottingnya itu kita buat average-nya adalah 3 tahun, ya. Kita buat range-nya penilaian itu dia rendah itu ketika skornya dari berapa ke berapa, sedang itu berapa ke berapa, tinggi itu berapa ke berapa. Dari situ kan setiap tahun akan ada perubahan penilaian PA baru nih, ya nggak, penilaian baru lah. Penilaian itu ketika dibuat rata-rata 3 tahun, ya kalau yang saya pakai adalah 3 tahun, apakah bisa menggeser peta ini, ya posisinya dia, gitu. Karena HAV biasanya itu diupdate setahun sekali, ya. Untuk yang performan, untuk yang potensi biasanya kita update 3 tahun satu kali, begitu. Karena dengan asumsi perubahan potensi itu tidak akan berubah secara potensi ya, kalau kita bicara potensi atau kalau kita bicara psikotes, hasil psikotes itu tidak akan bergerak terlalu signifikan ketika dalam 1 tahun, begitu. Biasanya 2 tahun atau 3 tahun, begitu. Nah, oleh karena itu kalau HAV-nya sendiri ini kita update setiap tahun nih, karena PA-nya itu masuk setiap tahun sekali, begitu ya. Nanti dia diupdate apakah memang ada perubahan atau tidak. Nanti dalam setiap 3 tahun sekali kita lakukan namanya reassessment, begitu. Kita melakukan reassessment. Kalau memang nanti sudah selesai dilakukan reassessment, kita update hasilnya, begitu. Disitulah HAV matrix itu bergerak, ya. Apa saja yang mempengaruhi tentunya ya dari penilaian PH itu sendiri. Yang kedua adalah proses learning-nya yang bersangkutan, begitu. Karena potensi itu kan sifatnya juga dinamis, tapi dinamisnya itu tidak terlalu, maksudnya tidak sangat cepat gitu ya, enggak begitu. Tapi itu juga akan berpengaruh, begitu. Kurang lebih itu sih Kak Wisnu. Thank you. Baik Kak, terima kasih Pak atas penjelasannya. Kak Tiza ingin menanggapi juga Pak. Kak, berarti seperti yang Kak Tiza sampaikan, human asset value itu tidak akan bergerak dinamis ya Pak ya, Kak ya. Dalam artian pergerakannya itu tidak ada signifikan seandainya seorang talent atau seorang pegawai itu secara potensi itu sudah diklasifikasikan sebagai katakanlah pegawai yang berpotensi tinggi. Tinggal yang mempengaruhi untuk pergerakan ke depannya adalah dari sisi kinerja Kak ya. Demikian ya Kak ya. Ya, kurang lebih. Ya Kak. Karena secara potensi sendiri kan itu diukurnya tiap
3 tahun sekali Kak ya, sementara kinerja kan dinilai tiap tahun. Jadi pergerakannya mungkin dalam range waktu 3 tahun itu sebenarnya mungkin lebih sangat dipengaruhi oleh faktor kinerja Kak ya berarti ya? Idealnya seperti itu ya Kak ya berarti Kak ya? Betul, kurang lebih seperti itu, Kak. Baik Kak, terima kasih Kak. Oke, thank you. Oke, makasih Terima Kak kasih. Wisnu. Itu ada Kak Ica ya? Hai, Dede Ica. Ini ada Kak Ica. Oke, pertanyaan dari Kak Melody Tawan. Terima kasih Kak Tizar untuk sharingnya. Izin tanya, apakah penentuan key posisi hanya dilakukan satu kali saja atau perlu dievaluasi berkala? Jika perlu, berapa lama jangka evaluasinya? Itu yang pertama. Untuk yang kedua, apa kunci implementasi IDP yang efektif agar mendapatkan buy-in dari user? Yang ketiga, terakhir, mohon share-nya karir pet untuk posisi-posisi spesialis. Silakan Kak. Oke, thank you Kak Tony. Jadi yang pertama ya Kak ya, kira-kira key position itu apakah hanya ditentukan satu kali atau dilakukan berkala? Pertama yang kita harus pahami bahwa apakah secara bisnis proses dalam bisnis perusahaan itu ada perubahan atau tidak. Contoh, kalau kita sekarang nih di bisnis di perusahaan itu ya, kita di Indofood, di Indomil, di grupnya di Indolakto itu kan sebelumnya kita dari beberapa tahun sebelum pandemi kita nggak ada banyak perubahan bisnis proses ya. Kuncinya adalah di perubahan proses. Ketika ada pandemi banyak terjadi perubahan karena apa? Permintaan susunya naik, terutama permintaan susu yang fresh milk yang 1 liter ya. Karena didorong oleh dua hal. Pertama konsumsi masyarakat, yang kedua adalah terkait dengan konsumsi habit ngopinya orang-orang ini juga berubah sehingga kebutuhannya berubah. Dari situlah proses bisnisnya ada perubahan. Nah, saat terjadi proses bisnis perubahan proses bisnis itu, maka disitulah kita menentukan kira-kira key position-nya itu apa saja. Disitulah kita melakukan update key position. Tapi selama bisnisnya itu tidak berubah, contoh nih perusahaan manufaktur produk A gitu ya, secara bisnis proses itu juga sama, secara pemasaran juga sama, secara marketnya juga sama, ya nggak perlu diupdate gitu sih Kak. Karena kan kalau itu kan terkait dengan posisi-posisi kunci ya. Atau yang dulu perusahaan-perusahaan besar itu tidak ada yang namanya terkait dengan marketing, terkait dengan aspek marketing di e-commerce ya, atau online lah kalau bahasanya sekarang. Nah, sekarang itu ada beberapa perusahaan itu terkait dengan pemasaran digital itu menjadi posisi kunci. Karena apa? Market share-nya dia di beberapa posisi di online itu cukup besar lah. Itu berarti menjadi tambahan posisi kunci yang sebelumnya tidak ada. Begitu ya. Intinya ketika ada perubahan bisnis proses, disitulah baru kita lakukan update untuk posisi kunci. Itu yang pertama. Yang kedua, kunci implementasi IDV yang efektif agar mendapatkan buy-in dari user. Kuncinya adalah komunikasi dan kita matchingkan needs-nya. Begitu. Jadi kita pahamkan dan kita pahami need-nya dari user itu apa, kita punya target itu apa ya. Target kita adalah kan kita mau mengembangkan nih dari kandidat ya si A, si B, si C. Nah, kalau usernya ini tidak paham akan tujuannya itu, maka si user ini juga nggak akan fokus, dia nggak akan concern ke situ. Tapi kalau kita kasih penjelasan yang cukup, pemahaman yang cukup atas dampaknya ya, atas dampak dari pengembangan atau proses IDP ini, insya Allah sih nggak akan ada banyak masalah begitu. Karena selama user ini oke terhadap prosesnya, tahu manfaatnya, dan kita bisa mengakomodir kepentingan dia, ya kita biasanya user nggak akan ada penolakan dan bahkan akan sangat support ya. Apalagi kandidat itu adalah orang yang dia jagokan juga, wah ya malah tambah banter gitu ya, malah cepat. Nah, terus kemudian
untuk share karir path untuk posisi spesialis. Karir path spesialis ini karena memang dia itu ada. Halo? Ya, karena karir path spesialis itu adalah orang yang memang di posisi itu, biasanya kita maintain-nya bukan terkait dari pindah posisi secara struktural, tapi adalah terkait dengan grade-nya. Gitu sih, Kak. Kalau terkait dengan spesialis ya, begitu. Karena namanya spesialis itu dia yang kita butuhkan adalah pemahaman, kedalaman pemahamannya dia, ilmunya dia, terkait dengan spesialisasi yang beliau miliki. Kurang lebih begitu, Kak Melody Tiawan. Ya, thank you. Oke, terima kasih Cak Rizal. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Olga nih. Kak Olga bisa open mic? Kayaknya kita terakhir dengar suara Kak Olga 5 tahun lalu ketika kita ada acara di hotel yang Pasar Rumput itu ya, yang offline sharing session. Masih apa lagi nih? Udah 5 tahun nih kita nggak ketemu nih. Ya, bisa benar banget. Ya, terima kasih sharingnya Kak Tisar. Ini menarik banget sih dan banyak belajar juga ya dari pengalaman Kak Tisar. Nah, pertanyaan saya ada 3 yang saya ajukan tadi. Yang pertama, tadi kalau nggak salah saya sempat dengar Kak Tisar bilang bahwa IDP itu baiknya dibuat untuk yang menyiapkan dia ke next level gitu ya Kak ya. Betul. Nah, kalau misalkan bahkan di posisi sekarang itu dia masih ada kompetensi yang masih atau skill yang masih belum sesuai gitu. Nah itu mekanisme untuk pengembangan dia seperti apa nih Kak kalau yang di tempat Kakak gitu. Itu satu. Yang kedua, kalau kita ngomongin tentang talent, apakah kita menginformasikan nih ke karyawan bahwa dia itu star, dia ini talent gitu, atau dia disiapkan untuk ke posisi tertentu gitu ya? Karena ada antisipasi juga, misalkan ternyata kita nggak tahu kondisi perusahaan seperti apa, atau mungkin ada star lain yang muncul dan dia merasa di PHP-kan. Pernah Kak ada case seperti itu, dan kalau di tempat Kakak juga seperti apa sih nge-treat si talent ini gitu ya? Sama yang ketiga terkait juga tentang si talent, apakah mereka-mereka yang yang para talent ataupun yang disiapkan sebagai suksesor, apakah mereka ada package combine khusus gitu ya, mungkin barangkali terkait project juga khusus yang mereka dikasih ke mereka gitu ya dalam rangka mungkin enrichment atau enlargement-nya mereka gitu Kak. Kurang lebih gitu sih Kak. Thank you. Oke, thank you Kak Olga. Jadi yang pertama ya, jadi untuk IDP ini kalau memang temanya adalah succession plan ya sebagaimana yang tadi kita ceritakan, yang IDP yang dibuat adalah IDP untuk succession untuk next position ya, bukan current position. Nah, kalau ada lag gimana yang di current? Ya tetap akan dibuatkan untuk IDP yang current, nanti dimasukkan ke dalam IDP yang sudah dibuat. Begitu ya. Poinnya berarti tidak hanya terkait dengan posisi yang next-nya saja. Dalam form IDP yang tadi, itu juga dimasukkan bagaimana rencana development untuk yang current position. Tapi kita tidak pisahkan, sehingga tidak terlihat bahwa dia ini akan terlihat nih untuk perbedaannya, untuk dikembangkan menjadi next leader gitu ya. Itu juga sebenarnya nyambung ke pertanyaan yang kedua. Nah, kita bukan tidak pernah menginfokan ya, kita tidak men-state secara jelas bahwa yang bersangkutan itu disiapkan untuk next leader-nya, begitu. Tapi biasa yang kita lakukan adalah bagaimana teman-teman ini agar lebih perform dan meningkatkan peluang, gitu, opportunity, gitu ya, begitu sehingga next kalau ada kebutuhan itu mereka fit gitu. Tapi kita tidak pernah men-state bahwa dia ini si A, bahwa kamu itu adalah succession-nya si B ya, si Bapak B. Itu kita tidak pernah dan tidak diperkenankan untuk men-state itu. Karena apa? Sama akan memunculkan potensi yang namanya PHP sebagaimana yang disampaikan oleh Kak Olga tadi. Jadi yang kita sampaikan adalah ini dilakukan untuk biar kamu ya, maksudnya teman-teman ini yang orang talent ini siap untuk mendapatkan peluang kalau itu ada peluang baru. Kita selalu bicara adalah program development itu adalah memperlebar peluang ya, memperkecil gap kompetensi begitu.
Jadi kita tidak pernah men-state teman-teman ini adalah kita teman-teman ini hypo gitu, semua hypo. Nah, semua jadi dapat lebih ya enggak, karena kalau untuk terkait dengan fasilitas, benefit itu kembali ke masing-masing level atau ke masing-masing jabatan. Tapi kalau terkait dengan reward seperti apa? Nah, kalau reward itu diberikan per project close. Biasanya begitu kalau di tempat saya. Jadi contoh nih project terkait dengan project influence gitu ya. Ketika project itu sukses ya timnya ini akan dapat reward dari manajemen yang sudah disiapkan. Begitu. Tapi terkait dengan fasilitas, terus kemudian apa-apa, nggak ada perubahan karena fasilitas itu melekat kepada jabatan. Begitu sih Kak. Kalau yang biasa kita lakukan. Nah, cara memaintainnya seperti apa? Memaintainnya lebih kepada kita kasihkan development yang memang kita itu. Tapi ini untuk khusus untuk teman-teman yang memang bahasanya punya kelebihan lah begitu. Kurang lebih begitu. Jadi ada special treatment, tapi memang sifatnya bukan terkait di benefit ya, terkait selesai dapat reward bareng-bareng. Gitu sih Kak. Thank you. Oke, Kak Olga, gimana Kak Olga? Gitu ya Kak Olga ya. Mantap, thank you Kak Tisar sharingnya. Nanti Sama-sama. datang lagi Kak Olga ya kalau kita ada acara offline ya Kak. Siap. Oke, sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya nih, kayaknya ada Opa Jack nih. Opa Jack 1 jam lagi mau pergi ke offset yang nggak bakalan ada sinyal. Opa Jack, monitor Opa Jack. Opa Jack kayaknya lagi bawa motor tadi. Oh, udah datang ya? Oh iya. Belanja. Yes, Opa. Opa lagi di mana sekarang Opa? Oh, di Sopeng, tapi lagi di kotanya. Sebentar naik lagi Ji ke gunungnya. Ada di destinasi wisata. Udah setahun nih ya di luar kota terus Opa? Dan ya, biasa di luar. Udah. Biasa di luar. Salam kenal teman-teman semua. Keren ya Tejar materinya. Makanya saya ikuti walaupun di jalan. Luar biasa sekali. Itu istri yang di pasar Minggu udah jadi istri orang kayaknya Opa. Jangan begitu Ji. Tahun nggak pulang-pulang Opa. Pulang lah. Tengok istri. Nanti dari Oktober tanggal 12. Minggu Oktober depan 12 ke ya. Padang dulu seminggu, balik lagi ketangkep, baru balik lagi ke Jakarta Oktober. Udah pas banget tuh si Kamecan lagi ada di Jakarta tuh. Iya. Dilanjut. Oke, sip. Opa, hati-hati Opa. Ya, Oke, salam kompeten. Pertanyaan dari Kak Eriko tadi Salam kompeten. Salam kompeten. Pertanyaan Kak Eriko kayaknya tadi sama kayak dengan pertanyaan Kak Olga ya, terkait bahwa kalau misalkan tidak ada tempat jadi dianggap jadi PHP ya. Jadi sepertinya kita skip dulu. Pertanyaan dari Kak Arditya. Kak mau konfirmasi kembali di HAP ini tersebut merupakan asesmen untuk jabatan saat ini atau target jabatan berikutnya Kak? Target jabatan berikutnya Kak. Oke. Dari ada Kadila. Kadila, apa kabar Kadila? Bisa langsung open mic? Sebenarnya dari HC4AS diundang beberapa kali ke kafenya dia nih. Kadila, nanti kita bikin online session di kafenya ya. Halo Kadila. Halo Kadila, bisa open mic Kadila? Halo Kak Tony. Nanti kita online session bisa di tempat di kafenya enggak nih? Dengan senang hati. Ayo udah sip. Kadila bisa langsung tanya langsung ke Cak Tizar ya. Yes. Selamat. Baik, selamat siang Cak Tisar, selamat siang Yes. teman-teman. Ya, dari tadi sih sambil masak sambil dengerin ya. Terus menarik sih lebih tepatnya. Dan sebenarnya pertanyaan saya sudah terjawab sama Kak Olga tadi ya. Sedikit banyak. Karena dalam hal ini seperti di perusahaan-perusahaan yang pernah saya lakukan, tempati, jadi itu IDP itu kayak seperti butuh meyakinkan aja gitu buat karyawannya supaya dia bisa all out. Jadi kalau di depan tidak ada kejelasan dari kita HR-nya gitu, kayaknya susah untuk dapat kompeten yang
benar-benar yang kita inginkan. Itu aja sih, tapi udah terjawab sama Kak Olga. Gitu Oke. sih. Oke, berarti udah terjawab ya Kadila ya. Nanti kita Udah. schedulekan Thank you. offline sharing sessionnya di Cafe Kadila ya. Bener ya? Beneran. Lagi itu kita beberapa kali di restoran kok. Waktu bukunya Kak Derli Palevi kita di restoran yang di Kuningan. Jadi bisa lah di tempat Kadila lah. Oke, dari Kak Oh, oke. Vidianti. Boleh Kak. banget, dengan senang hati. Oke, siap. Dari Kak Vidianti bertanya, Kak, jadi pengukuran kompetensi dan readiness nya successor tersebut berdasarkan judgment user dengan metode kuantifikasi. Lalu kalau sudah ada kompetensi metrik dan pengukuran kompetensi reguler, maka saat mengukur talent cukup mengacu pada yang sudah adakah? Ya, betul. Jadi prinsipnya gini ya, perlu diperhatikan yang teringat dari pertanyaan sebelumnya. Kita mau mengukur matriksnya ini, mengukur kompetensi ini adalah tujuannya apa dulu nih? Kalau ini terkait dengan succession, berarti yang diukur adalah terkait dengan future position ya. Tapi kalau terkait kita melakukan mapping adalah, contoh nih kita mau mapping kompetensi untuk kondisi saat ini, karena untuk kita mau melakukan develop current position, maka yang dipakai adalah kompetensi current position. Tapi kalau untuk yang mau kita develop adalah dia untuk future leader, temanya adalah terkait dengan succession, ya maka yang kita pakai adalah kompetensinya future-nya gitu ya, future position-nya begitu. Nah, untuk metodenya ya sama yang bisa dilakukan sebagaimana yang disampaikan Kak Vidianti. Jadi kita pakai judgment user ya, di situ user tidak hanya atasan, tapi biasanya adalah kita biasanya pakai atasannya dia, usernya dalam hal ini HOD-nya departemen terkait, entah itu kalau dia orang operation berarti kita ngundang juga orang manajernya, orang engineer atau orang quality ya, biasanya 3 ini. Kalau kita orang ngukur orang engineering, kita ngukur orang production, kita ngukur orang quality, biasanya 3 serangka ini kita ikutkan plus HR plus sama factory manager, biasanya begitu. Jadi kita melakukan judgement-nya itu sudut pandangnya sudah sudut pandang masing-masing gitu ya, bukan masing-masing, makanya kita punya sudut pandang yang berbeda-beda sehingga tidak hanya subjektivitas tanda kutip dari atasan saja, kita untuk meminimalisir juga like and dislike-nya juga, tapi juga kita meningkatkan objektivitas sehingga dengan apa kita menambahkan sudut pandang dari orang-orang yang lain yang terkait ya, sehingga tahu nih kita melakukan penilaiannya lebih objektif. Kalau memang sudah ada kompetensinya, tentu kemudian untuk pengukurannya juga sudah ada, ya itu bisa dipakai. Begitu sih Kak Tony. Mantap. Oke, makasih. Cak, pertanyaan nih Cak, dari Kak Fahmi nanya lagi, boleh nanya nggak nih? Untuk ini apakah untuk all level sama all educational background, contohnya untuk industri manufaktur yang levelnya beragam dari operator sampai dengan direktur, apakah operator juga di treatment IDP? Tujuannya apa dulu ini? Begitu. Nyari successor. Kalau successor biasanya kita pakai fokuskan sampai yang successornya di posisi kuncinya saja ya. Biasanya kalau di posisi kunci selain orang spesialis itu hanya di level sampai mentok di supervisor. Begitu ya. Atau kalau memang kita tergantung yang kedua adalah sumber daya yang kita punya ya. Begitu. Kalau kita nggak mampu nih, ya kita cukup sampai di level manager saja yang kita lakukan terkait dengan succession ini. Jadi nanti kandidatnya itu adalah dari supervisor. Kalau nanti factory manager yang kita succession kan berarti kandidatnya adalah manajer-manajernya. Sehingga karena kenapa? Kembali lagi ke sumber daya yang kita miliki itu seperti apa. Begitu. Kalau mampu ya silakan, nggak ngelarang juga gitu ya. Karena kalau kita ngomong monitoring IDP yang tanda kutip ya, yang konsisten itu butuh effort yang cukup besar, begitu, ya. Dan kalau IDP ini adalah untuk closing gap current position, jawabannya iya untuk semua jabatan, mulai dari operator itu juga ada, karena tujuannya adalah untuk closing gap current position, begitu. Kan tentunya untuk mulai dari level operator, staff, group leader, supervisor itu kan punya gap kompetensi ya, atau gap kompetensi untuk current posisinya mereka sendiri-sendiri. Ini yang dibuat IDP begitu.
Tapi biasanya kalau saya juga nggak semuanya yang kita buat IDP, hanya orang-orang yang memang punya kriteria mapping itu tadi yang high potensial, ya itu yang kita fokus buatkan IDP. Untuk yang lain bagaimana kita maintain secara bersama-sama, begitu. Karena kita menghemat sumber daya ya, gitu. Karena banyak banget ini yang perlu kita lakukan. Tapi ya kalau memang kembali lagi ya, kalau sumber dayanya cukup, resource-nya cukup di HR atau di OD mampu untuk melakukan semua, ya nggak apa-apa. Begitu, nggak ada larangan. Nah, Cak, Gitu sih, Kak. nah Yes. tadi ada pertanyaan lanjutan. Untuk OD di tempat Cak Tizar itu persentasenya berapa dibanding berapa Kak, terhadap karyawannya? 1 banding berapa, Kak? Karena kan kita itu ada 1.800 banding 1 banding 500. 1 banding 500 tuh, Kak Fahmi. Di tempatnya Cak Tizar 1 banding 500. Ada 3, luar biasa, berarti luar biasa. 1.500 karyawan. Oke, karena kan kita pegang 2 pabrik gitu Oke, kan, pabrik yes. Pandaan sama pabrik Aduh. Purwosari. Kalau bayangkan kalau misalkan IDP itu dilakukan ke 1.500 karyawan, ya Aduh, bisa stroke lah. bisa stroke kita. Bisa stroke, makanya ya. Iya, makanya kita succession-nya itu kita fokuskan betul, IDP-nya itu juga kita fokuskan. Begitu. Untuk yang lain, ya Pareto lah ya mungkin asumsinya. Pareto ini yang kita kembangkan itu hanya 20%. Total karyawan kami adalah 1.800 untuk 2 pabrik. Ya. Ya kita kembangkan itu ya nggak hanya kurang lebih 20%-nya saja. Selebihnya ya kita pakai maintain yang general, training bareng, gathering, terus kemudian lomba-lomba dan lain sebagainya. Itu yang kita lakukan secara general. Gitu. Itu sih, Kak. Oke, Kak. Pertanyaan terakhir nih, Kak, dari saya sendiri nih, Kak. Wih, siap. Jadi sekitar 2 bulan lalu, Cak, saya bikin IDP sama talent mapping lah ya. Begitu udah ketemu versi HR, ternyata kenyataan di lapangan itu semua yang sudah di mapping itu tidak ada yang bersedia, Cak. Pertama, karena kita kebetulan kan memang perusahaan kita ini adalah perusahaan yang di seluruh Indonesia nih, Cak. Jadi di seluruh Indonesia ketika kita mau persiapkan supervisor area, kita area leader. Jadi ketika saya presentasi nih, Cak, ke direktur kita, dibilang, Pak, ini orang ini nggak bakalan mau dijadikan untuk successor. Kenapa? Karena dia sudah nyaman di daerahnya. Terus untuk di daerah Indonesia bagian barat lagi, ini juga sudah dia tidak bakalan mau. Indonesia bagian tengah lagi nggak bakalan mau. Udah mendingan Pak Tony fokus aja yang sama Jakarta. Aduh, itu gimana, Cak? Untuk cara mengakali ini, Cak? Karena kan memang perusahaan kita di seluruh Indonesia, Cak, ya. Kita dibagi jadi Indonesia Tengah, Indonesia Timur, sama Indonesia Barat, Cak. Jadi supervisor itu ada supervisor area. Tapi semua yang di bawahnya yang sudah kita mapping itu ternyata memang semuanya tidak ada yang bersedia untuk naik. Artinya nanti karyawan-karyawan yang di bawahnya itu kasihan, Cak, karena dia nggak bisa naik ke atas, karena yang di atasnya aja sudah tidak mau untuk naik ke atas nih, Cak. Dan cara untuk mensiasatinya gimana, Cak? Kalau tiba-tiba yang sudah key point tiba-tiba resign, sedangkan yang di bawahnya itu nggak ada. Berarti kan ya kita harus hire tempat lain yang seperti tadi Cak Tizar di awal bilang bahwa itu biayanya lebih mahal. Gimana nih, Cak? Ya tentunya kita cari orang yang mau dulu ya, Kak Tony ya. Apapun levelnya ya. Yang pertama yang bisa dilakukan mungkin ya. Jadi yang pertama itu adalah kita cari orang yang mau dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akses mereka itu kira-kira bisa di-develop atau tidak. Kalau memang bisa di-develop, ya itu baru kita fokus kepada orang tersebut. Karena apa? Kalau kita paksakan, ya sebagaimana yang tadi kita sampaikan ya, Kak ya. Jadi alignment itu penting. Kalau memang nggak ketemu nih antara need perusahaan dan need karyawan, ya nggak akan jalan, begitu. Nggak akan sukses juga, begitu. Tapi kalau ini nggak kita lakukan, perusahaan juga bisa rugi kan, bisa loss opportunity-nya besar. Yang kita lakukan apa? Ya, yang mau ketemu dulu nih ceritanya. Habis itu kita lakukan pengembangan.
Caranya ada dua, kita rekrut yang sudah ada, kita mapping yang sudah ada, atau kita lakukan di jalur yang berbeda. Contoh kita pakai jalur MT gitu ya. Kalau itu memungkinkan ya. Kalau MT kan start dari awal, MT itu kan dia open-nya kan sudah terbuka ya, pola pikirnya sudah terbuka, waktu mereka mau masuk juga sudah disampaikan perjanjiannya, bahwa mereka harus siap di mana saja, begitu, sehingga mereka sudah ready nih, tapi memang biayanya akan lebih besar, begitu. Betul. Cara yang terakhir kita paksa, gitu. Jadi perusahaan karyawan ini akan terbongkar ya, yang posisi yang stuck itu akan terbongkar. Nah, biaya ini kemudian ya kita harus nyiapin. Begitu. Oke, makasih banget Cak. Karena udah ya sedikit lelah bikin udah mapping, ternyata capek-capek ya. Tidak ada yang mau naik Cak. Oke, terima kasih banget untuk teman-teman yang lain. Mohon maaf karena waktunya tidak memungkinkan untuk menjawab lagi. Nanti untuk pertanyaan bisa ditanyakan saja di grup. Jadi grup dalam beberapa hari ke depan kita tidak tutup, nanti kita akan open komunikasi di sana supaya pertanyaan-pertanyaan teman-teman itu bisa kita dijawab di sebelah situ. Oke, Cak. Closing statement, Cak, terkait dengan individual development plan dan succession plan. Oke, closing statement-nya mungkin begini ya, kakak-kakak semua, Bapak Ibu, rekan-rekan, bahwa succession plan ini merupakan makanan yang yang mahal lah ya. Yang mahal yang tidak semua pemilik usaha itu mau melakukan, begitu. Jadi pertama kita harus pahami dulu kebutuhan organisasinya seperti apa, baru kita melakukan aktivitinya, begitu ya. Contoh ternyata bos nggak mau nih program succession ya. Tapi kita ada kebutuhan seperti Kak Tony. Apa yang perlu kita lakukan? Ya tetap kita harus mengakomodir dengan cara yang berbeda. Begitu. Jadi yang kita harus pahami adalah kita harus tahu dulu kebutuhan dari pimpinan atau dari pemilik usaha. Kalau kata guru saya, kita harus paham bos kita itu maunya apa? Maunya pecel kah, pecel lele kah, pizza, atau spaghetti, atau burger. Tidak semua orang itu suka pecel, tapi tidak semua orang juga suka pizza. Begitu. Jadi kita harus memahami kebutuhannya. Setelah itu, aktiviti yang kita lakukan akan lebih efektif. Itu aja sih Kak Tony. Thank you untuk semuanya. Oke, terima kasih Cak Tisar untuk hari ini. Terima kasih banget saya mewakili pengurus sama mewakili teman-teman. Terima kasih sudah bisa membawakan online sharing session OSS kita yang sangat luar biasa ini. Semoga amalnya hari ini bisa menjadi bekal buat Cak Tisar dan keluarga. Dan, terima kasih juga buat teman-teman yang sudah hadir pada hari ini. Nantikan di acara sharing session selanjutnya yang akan kita beritahukan di grup kita. Sebelum kita berpisah, kita open kamera dulu, kita mau foto dulu. Sebelum berpisah ya teman-teman, kita open cam. Katika pakai ini ya, pakai handphone atau pakai laptop? Pakai handphone. Kak Citra? Kak Citra lagi kuliah ya? Aduh, hari Sabtu. Oke. Kita open cam dulu semuanya. Kak Haris, siapa lagi nih yang masih belum nih? Masih banyak Kak Riri, Kak Ulwiana, Kak Denis, ada Kak Denis Suryana, ada Kak Gusti dari Kak Gusti bisa di open cam, Kak Dwianto, Kak Nur, Kak Malja, Kak Siska, Kak Roni, Kak Rudi Gunawan, Kak Alvin, open cam semua, Kak Vidianti, ada Kak Joanna Gloria, teman kuliah saya, hai Kak. Dan kakak-kakak yang lain, bisa di open cam lagi semua? Wow, ada Kak Kairul Saleh, bisa open cam juga Kak. Kita akan foto sebelum, Kak Gusti nggak bisa. Oke, nggak apa-apa, di jalan nanti tabrakan. Ya, kita akan foto dulu. Untuk yang pertama, Kak Uci. Wih, Kak Uci makin cantik aja.
Kalau digini dia langsung GR. Jangan bilang suami ya. Oke, 1, 2, 1, 2, 3. Ini untuk yang pertama. Bentar. Yang layar kedua. Yang layar kedua, 1, 2, 3. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Terima kasih untuk hari ini. Semoga apa yang kita sharing pada hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman kakak-kakak semua di pekerjaannya. Jika ada pertanyaan tambahan, bisa bertanya di grup yang sudah kita buat. Dalam beberapa hari ke depan, grup itu tetap kita akan adakan untuk pertanyaan-pertanyaan. Di grup juga nanti saya akan sharingkan untuk link terkait dengan acara ini. Mohon kakak-kakak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di link itu, cuma hanya ada sedikit sekali pertanyaan tersebut, dan saya juga akan sharingkan untuk materi yang sudah tadi dibawakan oleh Cak Tizar. Terima kasih untuk waktunya. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih. Siang Kak Tony, Kak Tizar, thank you. Selamat siang, terima kasih Kak Tizar, Kak Tony. Naik motor itu dari Opa bisa naik motor. Opa, hati-hati ya Opa. Opa, Hati di jalan. mau naik gunung. Keren. Antara jadi atau enggak kegiatan ini kembali ke Semangat Kak Citra kuliahnya. Sebelum-sebelumnya enggak. Lumayan, seru. Kak Citra doang yang pakai baju seragam, yang lainnya nggak ada yang pakai. Pakai dong, pakai aku. Iya dong. pakai juga. No. Oh iya. Pakai Nggak muat. berlanjut durasi 20. Keren badan dulu. dulu, baru Udah. Makasih banyak. Thank you ya. Aku izin live dulu ya. Lanjut. Thank you Kak Citra. Thank you ya. Sehat-sehat semua. Thank you. Dadah. Terima kasih semuanya kakak-kakak. Makasih.